Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan buat roti goreng. Nah, roti goreng gembul-gembul, lembut, empuk tanpa telur. Walaupun tanpa telur, tetap lembut, tetap gurih karena untuk isiannya kita menggunakan ayam kare. Oke ya, ikuti tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar. Nah, untuk resepnya bisa kalian lihat pada layar ataupun kolom deskripsi. Di sini Mama Iji sengaja buat banyak karena ini hasilnya enak banget. Digunakan 500 gram tepung terigu protein tinggi, 260 ml air susu. Nah, untuk air susu bisa kalian gunakan juga susu bubuk yang dicampur dengan air sejumlah resep ya. Dan sebagainya juga ini kita gunakan tepung panir. Oke. Oh ya, satu lagi hampir lupa, 2 sendok makan margarin. Ukur dulu 2 sendok makan baru kalian cairkan. Oke. Nah, sekarang masukkan dulu tepung terigunya. Kemudian masukkan gula pasir. Lalu tambahkan juga dengan ragi instan dan berseberangan dengan itu masukkan garam. Kemudian aduk. Kali ini Mama Iji juga tidak menggunakan mixer, juga tidak diulen full, tidak diulen maksimal, cuman diul-ul aja. Masukkan cairan susu dan kemudian cairan margarin. Metode all in one, langsung kita aduk semuanya menjadi satu, asalkan kalian yakin raginya masih baru dan aktif. Kalau tidak, seperti biasa kalian gunakan susu yang hangat, masukkan ragi dan gula. Tunggu 7 menit, bila mengembang artinya raginya aktif. Seperti itu. Nah, ini biar lebih mantap lagi kita tahu konsistensinya. Gunakan tangan tentunya udah bersih. Kemudian kita ul-ul tuh. Ada satu subscriber Mama Iji, "Mam, itu bukan diulen, namanya diul." Oh iya, bener banget, ini namanya diul. Ini kata-kata yang Mama Iji cari emang ya. Diul-ul, dibuletkan, kemudian tutup, istirahatkan selama 30 menit atau sampai adonannya membesar 2 kali lipat seperti ini. Nah, udaranya udah banyak terkurung, kemudian kembali kita uel-uel. Saat ini masih terasa loh ada sedikit butiran-butiran tepung, bukan butiran debu. Tuh, uel-uel lipat balik membentuk bulatan. Kemudian lanjutkan istirahat selama 30 menit. Sebenarnya waktu istirahat ini juga tergantung dengan suhu ya. Kalau semakin panas suhu di tempat kalian akan semakin cepat mengembangnya. Yang pasti kalau udah mengembang artinya glutennya udah bekerja dengan baik ya. Nah, kempiskan tinju, ini paling bagian yang paling menyenangkan banget, meninju adonan. Kemudian taburi papan kerja dengan tepung. Nah, sekarang kita ratakan, campurkan kurang lebih 3 menit seperti ini ya gayanya. Karena Mama Iji masih berasa ada tersentuh butiran-butiran, belum halus. Jadi kalian jangan membohongi diri sendiri. Kalau memang masih terasa agak ada butiran, itu lebih baik kita ulen-ulen, ulen-ulen tidak lama. Panjangkan kemudian potong untuk ukurannya sesuai selera. Tapi ini cuma 30 gram aja loh, kurang lebih 30-32. Jadinya bisa membesar, menggelembung. Kemudian seperti biasa kita bulatkan. Bagian halus letakkan pada permukaan, taburi sedikit dengan tepung terigu pada meja kerja, kemudian rounding. Nah, permukaannya kan halus mulus, ya toh? Aduh, ini kecepatan gak ya Mama Iji nih menjelaskannya, karena ini nih durasi, takut kepanjangan, takut kalian bosan. Caranya sama. Tuh, kita rounding, bulatkan. Nah, ini udah semua. Jadi berapa tuh? Kurang lebih jadi 15. Istirahatkan lagi 15 menit sebentar aja agar adonannya rileks dan mudah untuk kita gepengkan. Nah, ini ada udara di dalam, tekan-tekan, pipihkan. Kemudian bagian tepinya aja nih yang kita tipiskan, bagian tengahnya tetap agak tebal karena untuk menghindari kebocoran kalau udah diisi.
Nih, kita isi secukupnya, kemudian rapatkan semua bagian bawah. Tuh, kalau bagian permukaan tadi tebal kan dia nggak tembus, nggak bocor. Bocor. Nah, kemudian rapatkan serapat-rapatnya agar yang nggak bocor lagi nanti saat kita goreng. Nah, kali ini kita rotinya digoreng, lebih mudah lagi ya. Dan nggak resap minyak loh. Nih, kembali kita rounding, tambahkan sedikit aja terigu agar permukaannya halus. Ini dicepetin durasi-durasi. Nah, seperti ini ya. Halus mulus. Kemudian pipihkan sedikit aja, siapkan wadah yang udah ditaburi dengan tepung terigu dan jangan lupa ditutup agar permukaannya tidak kering. Lakukan semuanya. Nah, ingat bagian tepinya dipipihkan. Tapi pipihkan dulu semua ya. Kalian juga bisa menggunakan rolling pin. Kemudian isi secukupnya aja. Ini dia hasilnya udah selesai semua. Pastinya untuk setiap roti. Oh my god. Tadi udah. Ini kok ngulang lagi ya di sini? Sorry. Ya, kembali lagi kita pipihkan, nggak apa-apa ya. Tanggung nih kalau Mama Eji mau putus-putus lagi. Pipihkan bagian tepinya biar kalian makin lihai. Bagian tengah tetap agak menebal. Jepitkan seluruh sisinya. Nah, seperti ini. Tuh, ini juga akan membentuk buletan atau lingkaran yang simetris ya. Dengan kita menjepit setiap tepinya ke bagian tengah. Kemudian kita rounding kembali. Ini dia hasilnya. Sangat mulus. Pipihkan. Ulang kembali. Jadi kita letakkan. Oh bukan. Ini udah yang ketiga roundingnya. Dan ini setelah kita istirahatkan 15 menit sebelum kita baluri dengan tepung panir. Yang pasti setiap roti sebelum kita lakukan penggorengan atau pemanggangan itu diistirahatkan dulu sampai mengembang 2 kali lipat. Tapi ini kurang lebih cuman 15 menit. Nah, setelah itu kita gunakan air matang aja ya biar nggak gimana gitu. Celupkan di air matang secara perlahan aja megangnya. Anggap seperti kita memandikan bayi. Kemudian kita harus menggunakan 2 tangan nih. Tangan kanan terus stay untuk air, tangan kiri terus stay untuk membalurkan tepung panir agar nggak belebet-belebet di tangan ya. Ini dia hasilnya, udah selesai semua, cukup cepat juga ya. Siapkan minyak secukupnya. Setelah api agak hangat cenderung panas, baru kita masukkan. Tuh, buih-buih pada minyaknya nggak terlalu menggelegak agar menghindari dari kegosongan. Untuk ukuran minyaknya itu kok bisa sampai agak mengambang ya, jangan sampai permukaannya itu menyentuh wajan. Karena rentan hitam nanti permukaannya. Kurang lebih 2 menit aja, sama dengan donat, kita hanya menggorengnya 1 kali balikan. Oh iya, resep ini juga bisa loh untuk resep donat. Ini lembut, empuk, tanpa telur, tetap gurih endol. Dijamin anti gagal. Tapi kalian dalam membuat kue donat ataupun bakpao itu kudu sabar ya. Nah, ini dia hasilnya, siap untuk didagangkan. Oke, kita buka. Ini bunyinya kres. Oh, lembut banget. Coba kita lihat dalamnya. Tuh, bagian rotinya itu isiannya agak kurang ya. Kalau kurang berarti nanti kalian bisa tambahkan lagi ya. Oh ya, untuk pembuatan isiannya di akhir video, oke? Nah, sebaiknya kalian buat isiannya dulu agar nanti ketika kita isi itu dalam kondisi dingin, udah nggak panas lagi, agar rotinya lebih awet, oke? Lanjut, sekarang kita buat bahan isiannya ya. Ini setengah buah dada ayam, kemudian tambah garam, daun jeruk dengan secukupnya air, kita masak sampai matang.
Setelah matang nanti kita cincang-cincang ya. Nah, kita gunakan 1 buah kentang ukuran besar, bawang merah, bawang putih. Ini dia ayamnya udah dicincang-cincang, bumbu kari instan dan cabai yang dihaluskan. Juga gula, garam, lada, dan penyedap. Nah, ini kita masukkan dulu bawang merah, bawang putih, dan cabai, kemudian tumis. Masak sampai bumbunya wangi, kemudian masukkan kentang dan ayam. Nah, ini terus kita masak, tambahkan apa tuh tadi, bubuk kari, kemudian aduk. Nanti sesekali tambahkan sedikit air sampai kentangnya itu lembut. Dan jangan lupa tambahkan gula, garam, lada, dan penyedap sesuai selera. Nah, ditambahkan sedikit air. Masak sampai airnya mengering atau sat ya, kemudian sisihkan dan dinginkan. Nah, seperti itu, sangat mudah, bumbunya juga standar banget tapi rasanya enak. Akhirnya selesai sudah resep kita hari ini, semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Eji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.